Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dharma Putra Hadiaksa dengan NIM 240521100095. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang merupakan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Judul penelitian saya adalah pengaruh pola konsumsi ayam goreng cepat saji dan minuman bersoda terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Baik untuk pendahuluan, di era modern seperti sekarang, perkembangan globalisasi membuat gaya hidup masyarakat berubah sangat cepat. Salah satunya perubahan yang paling terlihat adalah meningkatkan budaya konsumsi makanan cepat saji atau fast food. Bagi mahasiswa, makanan cepat saji seperti ayam goreng dan minuman bersoda menjadi pilihan utama karena dianggap praktis, cepat, dan terjangkau. Namun, di balik kepraktisannya, makanan jenis ini mengandung lemak, salah satunya jenuh, gula, dan natrium tinggi yang dapat bertambah buruk bagi kesehatan serta menurunkan kemampuan konsentrasi belajar mahasiswa. Fenomena ini juga terjadi pada mahasiswa FISIP Universitas Trunojoyo Madura, di mana banyak yang mengalami penurunan fokus saat belajar, terutama mereka yang sering mengkonsumsi fast food dan minuman bersoda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pola konsumsi fast food dan minuman bersoda benar-benar berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Baik, untuk tujuan penelitian ini adalah satu, untuk mendeskripsikan pola konsumsi makanan cepat saji mahasiswa. Yang kedua, mengetahui tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Dan yang ketiga adalah menganalisis pengaruh antara keduanya. Penelitian ini juga memiliki manfaat secara teoritis, praktis, dan institusional, baik untuk pengembangan ilmu sosiologi, peningkatan kesadaran diri mahasiswa, maupun kebijakan kesehatan di lingkungan kampus. Baik, untuk selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan. Yang pertama, teori konsumsi dari Pierre Bourdieu yang menjelaskan bahwa pola konsumsi seseorang mencerminkan habitus sosial dan gaya hidupnya. Mahasiswa memilih fast food bukan hanya sekedar lapar, tapi juga karena pengaruh teman sebaya dan lingkungan kampus. Yang kedua adalah teori McDonaldian dari Georgi Ritzer yang menggambarkan bagaimana masyarakat modern kini lebih mengutamakan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memilih makanan. Kemudian yang ketiga adalah teori kognitif dari John Wisantrok yang menegaskan bahwa konsentrasi belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh asupan gizi dan kondisi fisiologis otak. Makanan tinggi gula dan lemak dapat menyebabkan gangguan metabolik yang bertambah pada penurunan fokus belajar. Penelitian ini juga diperkuat dengan hasil studi terdahulu. Yang pertama adalah Smith dan Kelly pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa konsumsi fast food menurunkan daya ingat jangka pendek. Kemudian Putri tahun 2020 menemukan bahwa minuman bersoda mengurangi fokus belajar mahasiswa. Dan dari Rahmawati tahun 2021 bahwasannya membuktikan bahwa kebiasaan makan junk food berkorelasi negatif dengan prestasi akademik. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dirumuskan hipotesis bahwa pola konsumsi ayam goreng cepat saji dan minuman bersoda berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bersifat terukur, objektif, dan sistematis, serta memungkinkan saya untuk menganalisis hubungan antar variabel secara statistik. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura yang berjumlah sekitar 1.100 orang. Karena jumlah populasi yang besar, saya mengambil sampel sebanyak 50 responden yang menggunakan purposing sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Dalam hal ini, responden adalah mahasiswa yang mengkonsumsi fast food dan minuman bersoda minimal 2 kali dalam seminggu.
Data penelitian dikumpulkan menggunakan 3 teknik utama, yaitu yang pertama adalah kuesioner tertutup, berisi pernyataan yang disusun berdasarkan indikator variabel, pola konsumsi fast food, dan tingkat konsentrasi belajar. Yang kedua adalah wawancara singkat, dilakukan untuk menggali alasan mahasiswa mengapa memilih fast food dan bagaimana kebiasaan tersebut memengaruhi kegiatan belajar mereka. Yang ketiga adalah observasi ringan. Hal ini dilakukan di lingkungan kampus untuk melihat secara langsung kebiasaan mahasiswa dalam membeli dan mengkonsumsi makanan cepat saji. Untuk selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan 2 jenis analisis, yaitu yang pertama adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data seperti frekuensi konsumsi dan tingkat fokus mahasiswa. Yang kedua adalah analisis korelasi Pearson untuk menguji sejauh mana terdapat hubungan antara pola konsumsi fast food sebagai variabel X dan konsentrasi belajar sebagai variabel Y. Selain itu, penilaian ini juga melalui uji validitas dan reliabilitas pada instrumen kuesioner guna memastikan bahwa setiap item pertanyaan benar-benar mengukur aspek yang dimaksud. Dengan metode ini diharapkan hasil penelitian dapat dipercaya, dapat terukur, dan dapat dijadikan dasar dalam memahami hubungan antara pola makanan dan konsentrasi belajar mahasiswa. Kemudian untuk jadwal penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan dengan tahapan yang sistematis dan saling berkesinambungan. Pada bulan pertama, saya menyusun proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta kajian teori yang relevan. Setelah proposal selesai, dilakukan seminar proposal untuk mendapatkan masukan dari dosen pembimbing dan penguji. Hasil masukan tersebut kemudian digunakan untuk melakukan revisi sebelum masuk ke tahap pelaksanaan. Pada bulan kedua, saya menyusun instrumen penelitian, yaitu kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari setiap variabel. Kuesioner tersebut kemudian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan instrumen. Selain itu, saya juga menyiapkan rencana observasi dan wawancara agar proses pengumpulan data lebih efektif. Masuk ke bulan ketiga, saya mulai melakukan pengumpulan data di lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa FISIP yang terpilih sebagai responden. Pada tahap ini, saya juga melakukan observasi langsung di area kampus untuk melihat perilaku konsumsi mahasiswa di kantin dan sekitar kampus. Wawancara singkat juga dilakukan terhadap beberapa responden untuk memperkuat hasil kuantitatif dengan informasi kualitatif tambahan. Pada bulan keempat, saya mulai melakukan pengolahan dan analisis data. Semua hasil kuesioner dimasukkan ke dalam program statistik dan diuji menggunakan analisis korelasi Pearson. Dari tahap ini, peneliti mulai menemukan adanya kecenderungan hubungan negatif antara intensitas konsumsi fast food dan tingkat konsentrasi belajar. Tahap ini juga melibatkan pembahasan awal terhadap hasil yang diperoleh untuk melihat kesesuaian dengan teori yang digunakan. Kemudian pada bulan kelima, saya menyusun laporan akhir penelitian yang mencakup hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, serta saran penelitian. Setelah laporan selesai, dilakukan seminar hasil penelitian di mana saya mempresentasikan temuan secara ilmiah dan menerima saran dari dosen penguji untuk revisi akhir. Proses ini menandai tahap akhir dari keseluruhan kegiatan penelitian yang berlangsung selama 5 bulan penuh. Dengan jadwal terencana dan disiplin waktu, penelitian ini dapat berjalan dengan baik dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan penting. Yang pertama adalah pola konsumsi fast food mahasiswa FISIP tergolong tinggi, terutama ayam goreng cepat saji dan minuman bersoda. Yang kedua adalah mahasiswa dengan konsumsi fast food tinggi cenderung memiliki tingkat konsentrasi belajar yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara konsumsi fast food dan minuman bersoda terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Temuan ini memperkuat teori dari Bordy, Richter, dan Santrok bahwa kebiasaan konsumsi tidak hanya mencerminkan gaya hidup, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan berpikir seseorang. Untuk saran, bagi mahasiswa disarankan untuk mulai mengatur pola makan dengan mengurangi konsumsi fast food dan minuman bersoda.
serta memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan air putih agar daya fokus tetap terjaga. Bagi pihak universitas mungkin diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan edukatif seperti seminar gizi atau kampanye, gaya hidup sehat mahasiswa, serta menyediakan pilihan makanan sehat di kantin kampus. Sementara bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain seperti pola tidur, stres. Baik, sebagai penutup, melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pola makanan memiliki hubungan erat dengan kemampuan berpikir dan belajar. Konsumsi fast food yang berlebihan bukan hanya memengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada performa akademik mahasiswa. Karena itu, menjaga pola makanan sehat menjadi langkah penting dalam menunjang keberhasilan belajar dan produktivitas di kampus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.